Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran kita. Kali ini kita membahas persamaan kuadrat. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, 2 sudah kita bahas, faktorisasi dan rumus ABC, dan kita lanjutkan yang 3 lagi, yaitu melengkapi kuadrat sempurna, jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kemudian rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut, yaitu menentukan akar dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Jadi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, ubah dulu dalam bentuk kuadrat sempurna. Ada 4 caranya. Yang pertama, pastikan dulu koefisien X kuadrat ini 1, artinya A ini harus sama dengan 1 dulu. Kalau belum, maka bagilah dengan bilangan supaya dia jadi 1. Misal kalau di sini 2, berarti bagi 2 semuanya. Kemudian yang kedua, jika ada konstanta C, maka C ini pindahkan ke kanan. Yang ketiga, langkahnya, ruas kiri dan ruas kanan tambahkan dengan setengah dari koefisien dari X, setengah dari B maksudnya. Kemudian dikuadratkan. Nah, begitu ruas kiri dan ruas kanan ya. Kemudian yang keempat, buatlah ruas kiri dan ruas kanan menjadi, kalau ruas kiri bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan kita sederhanakan. Jadi catatan, sebagai catatan, yang bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini ya. X tambah B kuadrat, maka X kuadrat tambah 2BX tambah B. Tapi kalau kurang di sini, maka di sini kurang. Nah, inilah disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Oke, kita contohkan dengan 2 soal supaya lebih memahaminya. Yang pertama, X kuadrat kurang 6X kurang 16. Kita pastikan dia koefisiennya sudah 1. Nah, sudah 1 ya. Kemudian kita pindahkan min 16 ke kanan. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X. Koefisien X itu min 6. Berarti di sini min 6, setengah dari min 6, lalu dikuadratkan. Lalu kita sederhanakan. Berarti setengah dari min 6 adalah min 3. Ini juga min 3. Kemudian jadinya X kuadrat kurang 6X tambah 9. Setelahnya juga ruas kanan 16 tambah 9. Nah, ini dia. X kuadrat kurang 6X tambah 9 kita jadikan kuadrat sempurna yang tadi. Nah, ini kuadrat sempurnanya X kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Yang kuadrat kalau pindahkan ke kanan jadi akar. Jadi plus minus akar 25. Atau sama dengan plus minus 5. Nah, dari sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X kurang 3 sama dengan 5. Yang kedua, X kurang 3 sama dengan min 5. 2 kemungkinan ini kita selesaikan. Sehingga X-nya yang pertama sama dengan 5 tambah 3. Yang ini X-nya min 5 tambah 3. Atau X sama dengan, kita selesaikan yang pertama X-nya 8, dan yang kedua jadinya X-nya min 2. Jadi akar-akarnya adalah 8 dan min 2. Nah, itu dia. Contoh soal yang kedua, kita pastikan juga koefisiennya sudah 1, C-nya nggak ada, jadi tetap. Kemudian kita tambahkan dengan setengah dari koefisien B. Koefisien B itu 3. Seperti ini jadinya. Kemudian jadinya 3/2 kuadrat. Sebelahnya juga 3/2 kuadrat. Maka yang sebelah kiri kita jadikan kuadrat sempurna. Jadinya X tambah 3/2 kuadrat. Ini 9/4. Lalu kuadratnya kita pindahkan ke kanan menjadi akar dari 9/4. Akar dari 9/4 adalah 3/2 ya, plus minus. Nah, dari sini juga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X tambah 3/2 sama dengan 3/2.
Kalau diselesaikan X-nya sama dengan 0, karena 3/2 dikurang 3/2. Kemungkinan kedua yaitu sama dengan min 3/2. X tambah 3/2 sama dengan min 3/2 ya. Kita pindahkan 3/2 nya ke kanan. Kita pindahkan ke kanan ya. Sini. Jadinya min 3/2. Jika dijumlahkan, hasilnya ada ketemunya min 6/2 atau min 6/2 dibagi 2 min 3. Nah, itu cara mencari faktor dari persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi akar-akarnya adalah 0 dan 3. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu bergantung dari nilai diskriminan. Mana diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi kalau D-nya besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu akan memiliki akar-akar yang real dan berbeda. 2 dan berbeda. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu dipastikan mempunyai akar-akar yang sama atau kembar. Yang ketiga, jika D-nya dihasilkan kecil dari 0, maka akar-akarnya itu imajiner. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka X1 tambah X2 itu sama dengan, dipastikan sama dengan min B per A. Ini B-nya, ini A. Kemudian kedua, jika kedua akar tersebut dikalikan, maksudnya X1 dikali X2, maka sudah dipastikan C per A. Nah, inilah rumus yang disebut, yang pertama rumus jumlah, ya ini rumus hasil kali akar. Oke, kita lihat yang kedua, hubungan antar akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar berlawanan, berarti X1 sama dengan min X2, berarti akar-akarnya berlawanan. Misalnya 1, yang satunya lagi berarti min 1. Misal X1 nya 2, berarti ini min 2, itu berlawanan. Yang kedua, akar-akarnya berkebalikan. Berkebalikannya seperti ini hubungannya. X1 itu sama dengan 1 per X2, atau sebaliknya X2 sama dengan 1 per X1. Ini berkebalikan. Jika dikalikan X1 dengan X2 nya, maka hasilnya 1 ya, pasti. Misalnya 2 dikali dengan 1/2, ini kan berkebalikan. 2 dengan 1/2 berkebalikan. Kalau dikali sama dengan 1, itu sifat. Kalau dua bilangan berkebalikan dikalikan. Kemudian akar-akar yang sama, berarti X1 sama dengan X2. Yang keempat, akar-akarnya yang satu M lebihnya dari yang lain, berarti X1 sama dengan X2 tambah M. Nah, lebihnya M. Yang kelima, akar-akar yang satu N kalinya, berarti X1 sama dengan N kali X2. Nah, itu beberapa hubungan akar-akar persamaan kuadrat yang sering muncul. Oke, kita coba contoh soal yang pertama. Kita disuruh menyelidiki jenis-jenis akar persamaan di bawah ini tanpa mencari akar. Oke, kita cobakan yang pertama. X kuadrat tambah 10X tambah 25 sama dengan 0. Ini berarti A nya 1, B nya 10, C nya 25 ya. Nah, kita cobakan kita cari nilai D nya. B
B-nya 10, A-nya 1, C-nya 25. Maka D-nya adalah 100 dikurang 100. Oke, berarti D-nya sama dengan 0. Berdasarkan nilai diskriminan tersebut, persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar apa kira-kira? Dia ada 3 jenis tadi. Real berbeda, yang kedua kembar, yang ketiga imajiner. Berarti ini masuk yang mana? Oke, kembar, karena D-nya sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. Kita uji dengan menentukan nilai D-nya. Kita ganti B-nya 1, A-nya 1, C-nya 3. Maka D-nya sama dengan 1 dikurang 12. Atau D-nya sama dengan min 11. 1 kurang 12 min 11. Nah, berdasarkan nilai D-nya, maka persamaan kuadrat ini akar-akarnya gimana? Masuk jenis yang mana? Ya, karena D-nya kecil dari 0 atau negatif, maka akar-akar persamaan kuadratnya imajiner. Oke, yang C ini dijadikan tugas, nanti akan dikerjakan di akhir video. Oke, yang berikutnya yaitu kita disuruh menentukan nilai K agar persamaan kuadrat ini mempunyai akar kembar. Kita perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini mempunyai A-nya sama dengan 1, B-nya 8, kemudian ini C-nya 2K dikurang 4. Syarat akarnya kembar adalah D-nya sama dengan 0. Oke, kita tahu D sama dengan B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C. Kita ganti D-nya dengan 0 karena syaratnya 0. Maka B-nya kita ganti dengan 8, A-nya 1, kemudian C-nya ini 2K kurang 4. Oke, selanjutnya 8 kuadrat adalah 64, kemudian 4 dikali 1 kali 2K min 8K, kemudian min 4 dikali min 4 16. Lalu yang min 8 kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 8K, sehingga yang kanan adalah 16 tambah 64. 16 tambah 4 adalah 80, sehingga K nya adalah 80 dibagi 8, yaitu 10. Selanjutnya, karena diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita ganti K nya dengan 10. Ini K nya kita ganti dengan 10, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 16, karena 20 dikurang 4. Nah, silakan Anda selesaikan sendiri ya, karena sudah kita bahas cara mencari faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0, tentukanlah X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2, yang ketiga X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kita perhatikan bahwa A nya 1, ini A nya 1, lalu B nya 4, C nya min 1. Berarti X1 tambah X2 adalah sama dengan min B per A. B nya 4, A nya 1, berarti min 4 dibagi 1 min 4. Yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya min 1, A nya 1, berarti min 1 ya. Oke, lanjut yang C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita perhatikan
Cara menemukannya, asal-muasalnya ini X1, asal-muasalnya ini X1 tambah X2 kuadrat adalah artinya X1 tambah X2 dikali X1 tambah X2. Nah, kalau kita selesaikan seperti ini, X1 kali X1, X1 kuadrat, X1 kali X2, X1 kali X2, kemudian berikutnya X2 kali X1 ya, X2 kali X1, kemudian terakhir X2 kali X2, X2 kali X2, X2 kuadrat. Nah, kalau disederhanakan, X1 dengan X2 ini sama dengan X2 dengan X1, jadi kita jadikan 2X1 kali X2. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadinya seperti ini, dan 2X1 X2 pindahkan ke sini ya, jadinya seperti ini. Nah, baru bisa kita tentukan yang ditanyakan, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Terus terusnya kita ingat saja yang ini, yang dalam kotak ini kita ingat, kita hafal. Kita tahu bahwa X1 tambah X2 tadi adalah min 4, kemudian X1 kali X2 nya 1, kita substitusikan ke sini, X1 tambah X2 min 4, X1 kali X2 1, maka hasilnya adalah 16 dikurang 2, ini 16, ini 2. Oke, berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 14. Contoh yang ketiga, salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Disuruh menentukan nilai K. Oke, diketahui salah satu akar persamaan kuadrat 3 kali akar yang lain. Berarti X1 misalnya sama dengan 3 kali X2. Boleh sebaliknya, X2 sama dengan 3 kali X1. Tidak masalah. Yang kedua, yang berikutnya kita ketahui bahwa X1 tambah X2 adalah min B per A. Min B nya berapa? B nya adalah min 8, kemudian A nya 1. Berarti X1 tambah X2 8. Yang kedua, X1 dikali X2 yaitu C per A. C nya K, A nya 1. Berarti X1 kali X2 sama dengan K. Oke, kita lanjutkan ke persamaan ini. X1 nya sama dengan 3 kali X2. Maka kalau dijumlahkan jadinya 4 kali X2 sama dengan 8. Kita bagi dengan 4, jadinya X2 sama dengan 8 bagi 4, 2. Sehingga X1 nya bisa kita tentukan dengan rumus ini. X1 nya adalah 3 kali X2, ganti X2 nya 2, berarti ketemunya X1 adalah 6. Oke, kita belum selesai karena yang ditentukan, yang diminta adalah nilai K. Kita lihat dari sini bahwa nilai K itu adalah perkalian dari X1 dan X2. Maka nilai K adalah 6 dikali 2, atau nilai K nya 12 ya. Contoh berikutnya, contoh keempat, kita disuruh menentukan nilai K agar persamaan kuadrat ini mempunyai nilai akar berkebalikan. Kita lihat A nya berapa? A nya 3, B nya K kurang 2 ya.
Kemudian C-nya adalah K tambah 1. Kita ingat lagi bahwa akar-akar berkebalikan itu adalah X1 sama dengan 1 per X2, atau sebaliknya boleh. Maka kita gunakan perkalian sifat hasil perkalian akar, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. C nya K tambah 1, A nya 3. Kita ganti X1 nya dengan 1 per X2, maka ini bisa kita coret sehingga hasilnya 1. Lalu ini kita kali silang, 1 kali 3, 3, kemudian sama, berarti 3 sama dengan K tambah 1, sehingga nilai K kita temukan 3 kurang 1 atau sama dengan 4. Nah, itu dia. Silakan yang B kita jadikan tugas dan Anda kerjakan. Ini tugasnya, ada 3 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di WA group, di Japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.